Assalamualaikum travelers. Malam ini aku berada di salah satu tempat yang paling bersejarah di dalam Islam, Masjid Quba di Madinah. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW kini tampil dengan wajah baru Vision 2030 Saudi Arabia. Lebih luas, lebih modern, tapi tetap penuh ketenangan. Di bawah cahaya lampu Madinah, kita akan menikmati suasana yang begitu damai, berjalan di pelataran Masjid Quba, melihat denyut kehidupan jamaah dari berbagai penjuru dunia, dan menutup malam dengan segelas kopi hangat di Quba Night Market. Yuk temani perjalanan malam ini, kita nikmatin Madinah dengan hati yang tenang. Assalamualaikum. Sekarang aku lagi ada di pelatarannya Masjid Nabawi di Madinah. Dan di sini biasanya tempat berkumpul orang-orang untuk bersantai dari jamaah umroh, warga lokal Madinah ataupun dari negara-negara lain. Jadi di sini adalah pelataran dari Masjid Nabawi, di luar pagar dari pintu 320, dan di sini orang-orang berkumpul untuk menikmati malam dari jamaah umroh maupun jamaah-jamaah dari negara lain. Nah, sekarang aku akan ajakin kalian buat kita ke Masjid Quba. Dari sini kita akan jalan kaki dan sebagiannya kita akan menyewa kendaraan. Jadi di pelataran Masjid Nabawi di pintu 320 itu sebagai tempat orang santai dan menikmati malam. Dan di sini juga dekat banget sama area Al-Ghamamah, yaitu Masjid Al-Ghamamah, dan di sini juga ada Masjid Abu Bakar dan Masjid dari Sayyidina Ali. Aku akan nunjukin kalian. Ini adalah komplek dari Al-Ghamamah, di mana di sini dibangun masjid 3. Ada di sebelah sana ada Masjid Abu Bakar, Masjid Al-Ghamamah. Di sebelahnya adalah Masjid Abu Bakar, dan masjid yang ini adalah Masjid Sayyidina Ali. Kita akan ke Masjid Sayyidina Ali. Suasana malam di area Al-Ghamamah. Hari ini masih bulan Desember, jadi di mana Saudi Arabia jadi masuk ke musim dingin. Oke. Ini dia suasana malam dari pelataran Al-Ghamamah dari area komplek Al-Ghamamah. Jadi ini adalah Masjid Sayyidina Ali, di mana di zaman Utsman bin Affan, Sayyidina Ali memimpin sholat Idul Fitri di sini, dan pemerintah Arab Saudi membangun ini sebagai monumental bahwa Sayyidina Ali pernah melakukan ibadah sholat Idul Fitri di sini. Ini adalah Masjid Abu Bakar, di mana Abu Bakar Siddiq sudah pernah melakukan mengimami sholat Idul Fitri dan istisqa di sini, dan dibangunlah di zaman Bani Umayyah, dibangun monumental Masjid Abu Bakar untuk menghormati beliau. Ini dia. Ini adalah Masjid Abu Bakar. Masya Allah. Nah, di sebelah dari Masjid Abu Bakar itu ada masjid namanya Al-Ghamamah, di mana di sini Rasulullah pernah memimpin sholat Idul Fitri dan sholat istisqa untuk meminta hujan, dan dibangunlah Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah. Nah, ini dia ada masjidnya.
Jadi di belakang aku ini adalah Masjid Al-Gumamah, di mana Rasulullah pernah melakukan mengimami sholat Idul Fitri dan sholat istisqa di sini, dan kemudian dibangunlah Masjid Al-Gumamah. Nah, di sampingnya Gumamah itu ada Masjid Abu Bakar di sebelah sana. Di situ Abu Bakar mengimami sholat Idul Fitri, sholat hari raya, karena beliau menghormati Rasulullah. Jadi beliau tidak memakai mimbar atau tempat sholat Rasulullah. Jadi makanya beliau agak geser sedikit, dan tempat yang pernah menjadi tempat yang menjadi itu kemudian dibangunlah sekarang Masjid Abu Bakar. Begitu juga dengan Masjid Sayyidina Ali di zaman Utsman bin Affan. Sayyidina Ali memimpin sholat Idul Fitri, dan sekarang dibangunlah Masjid Sayyidina Ali. Jadi di Saudi Arabia itu banyak sekali bangunan-bangunan masjid, tapi biasanya disebut sebagai monumental aja karena karena untuk menghormati jejak peninggalan Rasulullah dan para sahabatnya. Kita akan ke Masjid Quba, insya Allah sebagian kita akan jalan kaki dan sebagian kita akan naik kendaraan bagi. Dan Rasulullah pernah bersabda, kalau kita pergi dari rumah dalam keadaan suci menuju Masjid Quba dan kita melakukan sholat 2 rakaat, itu pahalanya insya Allah seperti umroh secara lengkap. Dalam artian secara lengkap adalah umroh secara benar. Jadi aku akan ngajarin kalian buat malam jalan di sekitaran Nabawi sampai ke Masjid Quba. Kita akan pakai kendaraan ini. Ini biar tidak terlalu capai, karena jarak antara Nabawi ke Masjid Quba itu sekitar 4,8 km. Kita akan cobain pakai bagi. Dan ini adalah suasana sepanjang Masjid Quba. Ini ya, suasana malam di Madinah di luar area Masjid Nabawi. Insya Allah. Ini banyak pertokoan. Jadi kita akan naik. Jadi kita ke Quba naik ini. Bismillah. Ini perjalanan dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Oke, jadi perjalanan kita itu dari Masjid Nabawi kita bisa menggunakan baki, dan sepanjang perjalanan di samping kanan kiri itu adalah pertokoan, dan ini sangat ramai banget. Alhamdulillah kita udah sampai di pelatarannya Masjid Quba, dan ternyata Masya Allah indah banget kalau malam nih. Aku akan liatin kalian buat malam hari di Masjid Quba. Itu adalah Masjid Quba malam hari. Ini adalah pelatarannya. Nah, di sini kalian juga bisa mencoba untuk Al-Sirah, The Journey of to Quba. Jadi tiketnya. Dan
Masya Allah. Tadi pagi aku udah kesini bareng rombongan untuk yang ziarah, wisata ziarah dari travel umroh. Dan hari ini aku sendirian untuk menikmatin Masjid Quba di malam hari. Katanya kalau malam hari itu cakep banget, indah banget, Masya Allah. Ini dia. Jadi di belakang aku ini adalah Masjid Quba, Masya Allah. Malam ini indah banget. Dan ini benar arsitektur dari Masjid Quba itu hampir mirip dengan di Turki, karena Masjid Quba ini di renovasi setelah zaman Turki Utsmani. Jadi kental banget masjid ini mirip dengan arsitektur yang di Turki. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Masjid Quba menyebutkan bahwa barang siapa bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba lalu sholat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. HR, Tirmizi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Jadi sedikit cerita kenapa kita bisa umrah di kota Madinah. Jadi pada saat zaman Rasulullah pindah ke Madinah, banyak sekali sahabat-sahabat yang merindukan untuk melakukan ibadah umrah di kota suci Mekah. Tapi karena waktu itu tidak memungkinkan, karena di Mekah benar-benar kacau dan banyak orang-orang Madinah yang saat melakukan umrah ke Mekah dibunuh. Ini menurut yang saya dengar, saya dapat cerita. Lalu keluarlah hadis dan Rasulullah berkata, barang siapa yang bersuci dari rumahnya dan berjalan menuju Masjid Quba, pahalanya, dan melakukan sholat 2 rakaat di masjid ini, pahalanya seperti melakukan umroh secara utuh, artinya secara penuh, tidak ada kesalahan. Dan itu tuh Masya Allah banget. Jadi orang-orang Madinah jika ingin umroh atau mendapatkan pahala seperti umroh, hanya cukup kita berwudu dari rumah dan berjalan ke Masjid Quba dan melakukan sholat 2 rakaat, dan pahalanya sama seperti umroh secara penuh. Masya Allah. Oke, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Aku ngajakin kalian jalan dari Nabawi ke Masjid Quba di malam hari, dan Masya Allah indah banget. Dan benar-benar sekarang wajah Saudi Arabia udah berubah. Dari dulu saya pernah kesini beberapa tahun yang lalu, itu hanya masjid ini, tapi sekarang banyak ikon-ikon bagus yang di sekitaran Masjid Quba, dan Masya Allah itu mempermudah kita dan membuatnya ibadah kita, membuat jamaah mungkin nyaman di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga yang menonton bisa langsung datang ke Masjid Quba, Insya Allah. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Banyak tempat-tempat direnovasi di area Masjid Quba. Salah satunya adalah Bustanul Mustazal. Ini adalah kebun bersejarah yang terletak di sebelah barat Masjid Quba di Madinah. Tempat persinggahan pertama Nabi Muhammad SAW saat hijrah, kini menjadi taman yang dikelola dengan pohon kurma dan hewan ternak. Ini adalah di sekitar Masjid Quba terdapat Quba Night Market. Ini adalah suasana santai dan pusat kuliner baru di sekitar Masjid Quba, Madinah di malam hari. Menawarkan kafe-kafe estetik, tempat duduk yang nyaman,
jajanan, dan pemandangan Masjid Kuba yang indah saat diterangi lampu. Menjadi pilihan referensi bagi perziarah setelah beribadah, terutama bagi yang ingin mencari suasana yang berbeda di malam hari di area Masjid Kuba. Dan di sini yang paling terkenal adalah cermin yang berhadapan langsung dan menjadi latar belakangnya adalah Masjid Kuba yang indah, apalagi malam harinya. Di sini tuh banyak kafe-kafe, nongkrong, dan kebanyakan dari orang. Kopi Sermat. Konsepnya keren banget tuh. Ala Padang gurun. Ini cakep. Kita akan ngopi. Ini benar. Ala Padang gurun. That is nice. Nah, nilai nih. Oke, kita akan ngopi di Coffee Matic. Sekarang banyak kendaraan listrik seperti ini bisa mengantar kita di daerah Masjid Kuba ataupun ke arah Nabawi. Jadi perjalanan kita dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba jauh lebih mudah karena untuk pejalan kakinya, tuh ramah banget, ramah bagi pejalan kaki. Dan kalaupun tidak mau berjalan kaki, ada sepeda listrik, ada bagi, dan bayarnya cuma 10 real. Jadi sekali pergi 10 real. Ya, kalau dirupiahkan sekitar 43.000 sekali jalan. Tapi untuk menikmati keindahan ini, Masya Allah. Dan pahala yang kita dapatkan saat kita melakukan sholat 2 rakaat di sini, Masya Allah, seperti umroh secara utuh. Jadi kita bisa umroh berkali-kali, dan kita bahkan bisa umroh di Madinah. Jadi sekarang itu pemerintah Arab Saudi itu banyak banget merenovasi daerah-daerah tempat wisata yang ada di seputaran masjid. Salah satunya adalah Masjid Kuba sekarang dengan wajah baru, banyak ikon-ikon baru, dan di sini juga bukan hanya untuk wisata religi, tapi di sini juga menyediakan kayak kafe-kafe, tempat-tempat kumpul oleh warga lokal Madinah di daerah Kuba ini, dan menyenangkan. Di dekat Masjid Kuba kita bisa kopi, santai, dan menikmati keindahan Masjid Kuba, Masya Allah. Dan untuk penyewaan baginya ini sendiri kita bayar 10 real atau sekitar 45.000 rupiah untuk perjalanan sekali trip dari Masjid Kuba ke Nabawi atau dari Nabawi ke Masjid Kuba. Malam di Masjid Kuba selalu punya cara sendiri untuk menenangkan hati. Di antara langkah kaki para jamaah, cahaya lampu yang lembut, dan aroma kopi dari Kuba Night Market, kita diingatkan bahwa perjalanan bukan hanya soal tempat, tetapi juga tentang rasa syukur. Masjid Kuba dengan wajah barunya di era Vision 2030 Arab Saudi tetap menjaga ruh dan sejarahnya. Modern, tertata, namun tetap mengajak siapapun yang datang untuk berhenti sejenak dan merenung.
Terima kasih yang sudah menemani perjalanan malam ini. Semoga ketenangan Madinah bisa sampai ke hati kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.